Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, dan juga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah, kekuatan kepada kita pun untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan bermajelis ilmu seperti saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat. Artinya apa? Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa meraih keimanan, meraih ketakwaan dalam kehidupannya kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, nggak bisa. Dan sebaliknya juga seseorang tidak akan mungkin bisa disebut sebagai seorang yang berilmu kecuali dia mengamalkan terhadap apa yang telah dia pelajari, sehingga dia pun akan meraih predikat keimanan. Oleh karenanya tidak heran kalau seandainya Fudail bin Iyad rahimahullah telah menjelaskan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'malu bi'ilmihi. Seseorang yang berilmu itu masih terus dianggap sebagai orang yang bodoh, hatta ya'mala bi'ilmihi, sampai dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Wa idza amila bihi, dan apabila dia telah mengamalkan ilmu tersebut, sara aliman, maka ketika itulah dia telah menjadi orang yang berilmu. Nah, ketika dia sudah mengamalkan ilmu tersebut, tentunya dia akan meraih keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita sunnah yang begitu indah, membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi di sisinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kembali pada sirah nabawiyah, dan kita sekarang masuk kepada perlawanan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin ini mendapatkan atau meraih keberhasilan dalam hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah juga pada waktu itu memulai membentuk tatanan baru di kota Madinah. Tentunya pada waktu itu ini pun menjadi kegagalan bagi orang-orang kafir Quraisy.
ya, menjadi kegagalan bagi orang-orang kafir Quraisy yang tadinya dengan segala rencana mereka ingin menangkap kaum muslimin dan juga ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kegagalan tersebut membuat mereka kesal, membuat mereka jengkel, ya, frustasi, ya, sehingga akhirnya pada waktu itu mereka pun, ya, dengan segala kegagalan mereka bertambah lagi rasa amarah mereka dan merencanakan, ya, segala bentuk kezaliman kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mereka sudah hijrah ke kota yang lain. Ya, kalau memang kebencian mereka itu adalah karena tinggalnya kaum muslimin itu di tempat mereka saja, maka cukup pada waktu itu ketika mereka sudah hijrah ke kota Madinah dan orang-orang kafir Quraisy tidak lagi melihat kaum muslimin, maka pada waktu itu santai aja kan, pada gitu harusnya sudah, kalau bisa dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja. Toh mereka pergi dari kota Makkah, kan gitu sebenarnya. Juga mereka berpikir, toh akhirnya tidak mengganggu lagi saudara-saudara mereka. Nah, seperti itu. Namun kenyataannya inilah kebencian dan permusuhan, ya, yang ada di dalam dada-dada orang kafir, ya, kepada kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Ya, sehingga nggak heran dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang, nih, ya, itu nggak ada henti-hentinya namanya orang kafir ingin menzalimi orang-orang Muslim. Ya, seperti itu. Padahal kembali lagi, kaum musliminnya di negara mana, orang kafirnya di negara mana, tapi ikut campurnya orang-orang kafir tersebut kepada negeri-negeri kaum muslimin itu begitu besar. Karena apa? Kedengkian mereka. Kalau bisa mereka menghancurkan kaum muslimin sehabis-habisnya, mereka lakukan. Ya, dan ini yang Allah katakan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairim min rabbikum. Ya, orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, ya, mereka tidak akan pernah menyenangi, tidak akan pernah suka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin, baik kebaikan tersebut dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Nggak pernah senang nih, ya, nggak pernah senang. Ada kaum muslimin mulai maju, mulai mereka kepanasan, pengen segera dihancurkan. Ya, kaum muslimin ada yang pada waktu itu mereka bersemangat dalam beribadah kepada Allah, kepanasan juga mereka. Ya, kepanasan juga mereka. Ini karena apa? Memang di dalam dada mereka tadi syaitan sudah menggoda hati mereka untuk apa? Menanamkan kebencian dan permusuhan kepada orang muslim. Yang padahal kalau kita berpikir secara logisnya, bingung apa permusuhan Anda itu? Gitu ya. Kalau kita berpikir, apa? Dibangun atas apa permusuhan Anda? Kan gitu kan? Kepada orang-orang kafir Quraisy. Atau kepada orang-orang kafir secara umumnya. Namun tadi kita kembali, ya, sebagaimana ada ahlul haq, ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka ada pula orang-orang yang berada di atas kebatilan. Dan orang-orang di atas kebatilan tidak akan pernah senang selama-lamanya ketika melihat orang-orang yang berada di atas kebenaran ini dengan segala keadaannya sampai mereka benar-benar hancur. Nah, atau mengikuti mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah? "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Nah, ini kejadian nih sampai sekarang pada negeri kita, ya, atau pada dunia kita, pada zaman kita ini.
di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian, tidak akan pernah senang kepada kaum muslimin, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu benar-benar mengikuti agama mereka. Tuh, kira-kira yang ngomong siapa, Pak? Saya? Bukan. Allah yang berfirman seperti itu. Allah yang memberitahukan tentang hati-hati orang-orang kafir, gitu loh. Di mana mereka tidak akan pernah ridha. Maka ngapain ya? Dalam artian kita harus mencari keridhaan orang-orang kafir. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena mau gimana pun kita membuat senang mereka, membuat hati mereka merasa damai, tetaplah mereka akan merasa benci kepada kaum muslimin. Ya, dan nanti pun kita akan lihat bagaimana bencinya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya. Seperti itu. Nah, ini kita katakan secara umumnya, secara khususnya ya, bagaimana orang-orang kafir ini membenci Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya, dan secara globalnya kita lihat kejadian dan fakta sekarang, zaman sekarang, bagaimana orang-orang kafir pun berusaha untuk menindas dan menghancurkan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu baik, ya. Oh, orang kafir nggak apa-apa, gini sebagainya. Apalagi kita sampai ikut-ikutan pemikirannya orang-orang liberal yang mengatakan, oh nggak apa-apa masuk, mereka itu semua masuk surga, bakal masuk surga asalkan mereka baik akhlaknya. Ya, bener gak ini kira-kira, Pak? Hah? Tapi baik mereka. Kalau mereka baik gimana coba? Dia baik dengan tetangganya. Kira-kira masuk surga nggak dia? Hah? Ya. Orang yang begitu, orang kafir, dia baik dengan tetangganya, ya, dengan orang sekitarnya. Pada waktu itu, kira-kira dia orang yang berakhlak bukan? Bisa disebut dengan orang yang berakhlak tidak? Kenapa, Pak? Insyaallah ya. Pak, kita katakan ya, mereka walaupun mereka terlihat berakhlak kepada manusia atau orang-orang yang di sekitarnya, tetaplah mereka tidak bisa disebut sebagai orang yang berakhlak. Karena apa? Karena mereka tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berakhlak, ya, tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana mungkin dia mau berakhlak kepada manusia yang lainnya? Kan gitu. Ya, Pak. Contoh gimana mereka tidak berakhlak kepada Allah, tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan segala kenikmatan kepada orang tersebut. Sudah dikasih ini, pendengaran yang baik, pandangan yang baik, kehidupan yang baik, harta yang banyak, istri yang baik, keluarga yang baik, dan keadaan yang baik. Segalanya baiklah pada waktu itu. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan tersebut, lalu kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Lalu tiba-tiba dia menyembah selain, kira-kira itu beradab nggak? Kan gitu. Ya, ini aneh. Itu nggak berakhlak. Ya, artinya apa? Dia nggak setia. Ya kan gitu, nggak setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nggak setia kepada Allah, sama manusia lebih nggak setia lagi. Ya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat apa? Al-Adiyat. Apa surat Al-Adiyat?
Hafal Pak surat Al-Hadiyat Pak? Ini gak ada yang hafal kayaknya nih. Hah? Surat Al-Hadiyat gimana? Masya Allah ya. Wal adiyati. No, Masya Allah. Wal adiyati, coba ya. Seperti itu. Habis apa lagi? Masya Allah. Udah kelewatan. Nah, lihat 1 sampai 5 ayat itu membicarakan tentang apa, Pak? Ayo, kan di sini ada pelajaran tafsir. Hah? Sudah sampai surat apa di sini? Baru bismillah. Al-Fatihah. Hah? Wal adiyati dhabaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Kuda perang yang berlari ke. Terus diceritakan 1 sampai 5 dan ke-5 ayatnya apa? Fawasatna bihi jam'ah. Ya, dia masuk kuda tersebut, dia masuk ke tengah-tengah peperangan yang terjadi. Ya, pada waktu itu nggak takut kuda tersebut bahwasanya kematian itu sudah ada di hadapan matanya. Benar tidak? Kan gitu. 1 sampai 5 itu membicarakan tentang kuda. Kalau kita berpikir banyak benar 1 sampai 5 bicara tentang kuda. Apa fungsinya? Apa fungsinya, Pak? Ini ustadznya nanya-nanya terus nih. Hah? Waduh. Pernah tadabbur nggak nih Pak surat Al-Adiyat nih Pak? Belajar tafsirnya di sini sudah sampai surat apa nih? Ada tafsir nggak di sini? Ada taklim tafsir nggak? Hah? Ada terjadi perselisihan, Masya Allah. Pak, lihat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kuda. Ya, kuda, Allah bersumpah kuda berlari ke kencang. Ya, sampai terus di 5. Yang ke-6-nya, lihat nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kuda dari 1 sampai 5? Lihat kepada ayat yang ke-6-nya. Apa kata Allah? Innal insana li rabbihi lakanuda. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu benar-benar pembangkang. Tuh Pak. Innal insana li rabbihi lakanuda. Lihat, menggunakan li rabbihi bukan lillah, li rabbihi. Allah Rabb artinya apa? Allah yang mengatur segala urusan makhluknya. Allah yang menciptakannya. Allah yang memberikan rezekinya. Allah yang menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kehidupannya. Allah yang mengawasinya. Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Itu menggunakan kata Rabb. Makanya kita mengenal ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya apa? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya apa? Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang apa? Mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kan gitu. Itu tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah dari kata Rabbun. Kan gitu. Nah ini tadi innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu benar-benar pembangkang kepada Tuhannya. Kenapa? Lihat tuh kuda aja, Pak. Kuda ketika disayang sama tuannya, dielus-elus, dimandikan, dikasih makan, apalagi dilatih, dikasih makan lagi, ditempatkan di tempat yang baik. Ya,
Kuda ini ketika sudah diperlakukan oleh tuannya seperti itu, dia akan setia kepada tuannya. Bahkan dia akan rela berkorban untuk tuannya. Sehingga ketika di medan perang, ketika tuannya menginginkan untuk masuk ke medan perang, walaupun dia tahu bahwasanya dia akan mati di sana, dia akan mengikuti tuannya. Tapi manusia sudah diberikan berbagai macam rezeki, diberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, di mata yang bagus, pendengaran yang baik, keluarga yang menyenangkan, kehidupan yang damai, tentram, ada oksigen, nggak pakai tabung gas, enggak, ya, sudah begitu banyaknya. Tapi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang seperti ini, apakah bisa dikatakan sebagai orang yang berakhlak? Kan gitu. Ya, kalau mereka saja kepada Allah Subhanahu wa taala membangkang, maka apalagi kepada manusia. Maka tidak akan memiliki kesetiaan sama sekali kepada manusia. Ya, Les? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu kita katakan, ya, bagaimana kebenciannya orang-orang kafir. Ya, lalu kemudian selanjutnya, ya. Nah, karena kejengkelannya orang-orang kafir Quraisy atas kegagalan mereka, lalu segera mereka pun mengontak Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu, yang merupakan seseorang yang tadinya akan dijadikan seorang raja atau pimpinannya bagi orang-orang yang berada di kota Madinah. Jadi Pak, ini Abdullah bin Ubay, ya, yang nantinya akan menjadi gembongnya orang-orang munafik, dan dia adalah orang munafik yang pertama dalam dunia Islam. Ini tadinya adalah seseorang yang akan dijadikan pemimpin, ya, di kota Madinah. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang di kota Madinah ini mulai dari 7 orang, berapa orang dan sebagainya, mulai masuk dalam agama Islam, dan kemudian mereka pun bersemangat untuk menyebarkan Islam di kota Madinah, sehingga akhirnya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan pemimpin di kota Madinah tersebut. Ya, tentunya, ya, ketika itu dia menyimpan dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpan dendam kepada kaum muslimin yang tadinya dia mendapatkan kepemimpinan tersebut, akhirnya apa? Malah menjauh dari dirinya. Ya, nah tadi orang-orang kafir Quraisy mengontak Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berpikiran bahwasanya Abdullah bin Ubay ini termasuk orang-orang yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi padahal dia pun juga membenci Rasulullah. Jadi mereka saling berlawanan. Ya, dia kontak. Sebelum nantinya akhirnya Abdullah bin Ubay inilah yang kemudian memberikan apa? Bujukan-bujukan kepada orang-orang kafir, ya, untuk memerangi kaum muslimin, dan mereka pun mengetahui, oh ternyata Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang menentang Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya mereka nggak tahu. Mereka berpikir bahwasanya Abdullah bin Ubay ini adalah tadi, ya, tetap adalah orang yang akan melindungi Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya tidak. Nah, mulailah pada waktu itu Abdullah bin Ubay mengajak sekutu-sekutunya, mengajak kelompok-kelompoknya masih dalam keadaan musyrik pada waktu itu untuk melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, untuk melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Apalagi pada waktu itu ada ultimatum dari orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bahwasanya mereka akan memerangi, ya, Nabi Muhammad SAW, dan juga akan membantai orang-orang yang ada di kota Yasrib tersebut dan menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak mereka. Ya, kan seperti itu. Tetapi kenyataan tadi dijadikan hal tersebut, ya, surat tersebut dijadikan nih sebagai hujahnya oleh Abdullah bin Ubay untuk apa? Tadi
membujuk orang-orang musyrik lainnya untuk melawan Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah pun mendengar hal tersebut. Lalu kemudian Rasulullah pun mendatangi Abdullah bin Ubay yang sedang membujuk orang-orang musyrik tadi. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, sesungguhnya ya, ancaman orang-orang kafir Quraisy tersebut kepada kalian itu begitu menakutkan. Ya, itu begitu menakutkan. Namun tipu daya mereka kepada kalian itu tidak apa-apanya, tidak seberapa dibandingkan tipu daya yang kalian buat untuk diri kalian sendiri, yang dimana kalian akan memerangi anak-anak kalian dan juga saudara-saudara kalian sendiri. Nah, ketika mendengar hal tersebut, orang-orang musyrik yang tadinya sudah mulai terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, lalu kemudian mulai tersadarkan kembali. Oh iya juga, kalau seandainya pada waktu itu mengikuti bujukan si Abdullah bin Ubay ini, maka setidaknya, maka mau tidak mau mereka akan membunuh siapa? Saudara mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, kabilah mereka sendiri. Sehingga pada waktu itu mereka pun mulai bubar dan meninggalkan dari bujukan ataupun rayuan dari siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, tadi kita katakan selanjutnya Abdullah bin Ubay ini terus ya membuat makar-makar, membuat tipuan-tipuan kepada kaum muslimin. Sehingga nanti puncaknya yang lebih menakutkan adalah ketika Perang Uhud, di mana kaum muslimin pada waktu itu sudah siap dengan 1000 pasukan, 1000 pasukan, di mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu berjumlah 3000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, ya, dengan kendaraan yang lengkap pula. Kaum muslimin yang tadi sudah siap 1000, tiba-tiba dibujuk oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sehingga akhirnya 300 orang itu kembali dan tidak mau ikut dalam peperangan. Tuh bahayanya orang-orang munafik. Ya, bahayanya orang-orang munafik. Ya. Kalau orang-orang kafir jelas kekufuran mereka, Pak. Ya, yang membedakan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir apa, Pak? Kalau munafik ya, orang kafir jelas kekufurannya, tapi orang munafik tersembunyi kekufurannya. Kalau orang kafir jelas kekufurannya, sehingga mau tidak mau kaum muslimin pun akan berhati-hati dengan mereka, berjaga-jaga dengan mereka. Tapi orang munafik gak bisa. Mereka memperlihatkan keislaman mereka, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap Islam dalam hati mereka. Artinya apa? Mereka sholat, kaum muslimin sholat, mereka juga ikut sholat supaya kelihatan. Ya, kaum muslimin puasa, mereka juga puasa pagi harinya, walaupun siang harinya mungkin mereka minum, kan gitu. Kan gitu. Karena itu memang kelakuannya orang-orang munafik, di mana Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka hendak melakukan sholat, mereka melakukannya dengan apa? Bermalas-malasan. Yura'unan nas. Mereka melakukannya hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Kalau nggak ada manusianya, ya udah nggak perlu. Ya, Pak. Itu. Ya, bahayanya orang-orang munafik. Ya, bahayanya orang-orang munafik. Ya, tentunya munafik ada 2 macam, Pak. Ada yang tahu? Munafik ini ada 2 macam. Ada yang tahu, Pak? Masya Allah.
Hah? Apa? Masya Allah ya. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi, yaitu munafik secara keyakinan. Di mana tadi kita katakan dia memperlihatkan keislamannya kepada manusia, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, kebencian terhadap syariat Islam, kebenciannya terhadap kaum muslimin. Nah, ini jelas mereka kekufuran mereka, terjerumus mereka dalam kekufuran. Dan bahkan Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan, sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling terdalam, mengalahkan orang-orang kafir lainnya. Ya, karena apa? Karena mereka pun juga orang kafir, tapi mereka lebih berbahaya, musuh dalam selimut. Itu yang pertama. Yang kedua ada munafik amali, yaitu munafik secara perbuatan, di mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Nah, ini tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran, enggak. Tetapi kalau lama kelamaan, kalau dia terus menerus seperti itu, akan membawa kepada munafik yang pertama. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayatul munafik salah. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Nih, kalau dia berdosa terus berdusta, lama-lama kan kepada yang pertama, benar tidak? Gitu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau terus kayak gitu terus, ya sama akhirnya nanti sama kayak yang pertama. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diamanahi sesuatu, dia bersifat khianat. Ya, ini 3 sifat ini adalah sifat dominan yang ada pada orang-orang munafik. Ya, nah itu bahaya. Tadi kita katakan itu bahayanya orang-orang munafik. Namun tadi kita lihat, Pak, ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah mempersiapkan rencana-rencana busuknya, rencana-rencana buruknya, tetapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menanggapinya dengan bijaksana. Ya, penuh ketenangan, penuh kesabaran, gak tergesa-gesa, dan bahkan menyiapkan jawaban yang begitu cerdas. Ya, yang pada waktu itu mungkin saja kalau misalnya Rasulullah gegabah langsung mengatakan, oh tangkap tuh Abdullah bin Ubay, ya kan gitu. Akhirnya apa? Terjadi malah crash yang begitu besar, terjadi kekacauan yang begitu besar, dan akhirnya orang-orang beranggapan, loh ini Muhammad kok membuat seperti ini. Tetapi lihat bagaimana sabarnya Rasulullah, tenangnya Rasulullah, kemudian beliau pun menjawab dengan jawaban yang cerdas. Nah, ini pun juga harusnya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bagaimana cara bersikap sabar, tenang, tetapi mempersiapkan segala sesuatunya dengan langkah yang cerdas. Nah, seperti itu. Nah, tadi akhirnya kita katakan, ya, ternyata setelah kaum muslimin tadi hijrah ke kota Madinah, terus ya gencarnya orang-orang kafir ya memusuhi orang-orang muslim. Bahkan pada waktu itu mereka terang-terangan mengikrarkan, memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya ya mengintimidasi agar orang-orang muslim dilarang mendatangi kota Mekah untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Yang tadinya mereka nggak berani. Karena apa? Karena mereka beranggapan nggak boleh seseorang dilarang untuk apa? Bertawaf di situ. Namun sekarang terang-terangan mereka katakan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Jahal pada waktu itu. Ketika salah seorang kaum muslimin dari kota Madinah, dia pada waktu itu pengen tawaf di tawaf Ka'bah dan meminta perlindungan kepada Umayyah.
Umayyah memberikan perlindungan, lalu kemudian Abu Jahal pun mengatakan, siapa dia Umayyah? Diberitahukan begini sebagainya. Lalu kemudian Abu Jahal pun mengatakan, ya, kalau engkau tidak mendapatkan perlindungan dari Umayyah, sungguh engkau tidak akan pernah kembali ke negerimu, kata Abu Jahal. Dijawab oleh seorang muslim tersebut lagi, demi Allah, kalau seandainya engkau melakukan hal tersebut, ya, maka aku akan melakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu apa? Aku akan mengabarkan kepada orang-orang Madinah, gitu seperti itu. Agar apa? Agar kalian tidak lagi bisa melakukan perdagangan ke negeri Syam, dan kemudian ditutup jalur tersebut, karena jalur perdagangan orang-orang yang ada di Mekah ketika menuju Syam itu harus melewati kota Madinah. Diam akhirnya Abu Jahal. Nah itu. Nah setelah tadi Pak, ya, kaum muslimin banyak dizalimi, dan bahkan setelah di kota Mekah pun, di kota Madinah pun, ternyata Rasulullah pun belum tenang. Karena ternyata pada waktu itu Pak, tetap ada orang-orang kafir Quraisy yang ingin memburu Rasulullah SAW dan membunuh beliau. Bahkan pada waktu itu ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, Rasulullah beberapa malam tidak tidur. Karena apa? Karena berjaga-jaga pada waktu itu ada orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Dan bahkan beliau pun mengatakan pada waktu itu, kalau seandainya saja ada sahabat-sahabatku yang soleh yang mau menjagaku. Akhirnya pada waktu itu datang malam hari Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan kepada Rasulullah, dia mengkhawatirkan Rasulullah dan akan berjaga malam tersebut. Akhirnya Rasulullah pun bisa tidur di malam itu. Enggak berhenti ternyata Pak, ya, enggak berhenti. Nah disitulah akhirnya setelah tadi, ya, kemudian selanjutnya turunlah ayat yang mengizinkan orang-orang muslim untuk berperang, ya. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uzina lilladzina yuqataluna, ya, bi annahum zulimu. Diizinkan untuk berjihad bagi orang-orang yang diperangi, bahwasanya karena mereka dalam keadaan dizalimi. Tapi ingat, ayat ini hanya mengizinkan, belum mewajibkan. Ya, belum mewajibkan. Ya, karena apa? Karena nanti kewajibannya ketika semua faktor-faktor itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka pada itu mulai ada apa? Perintah turun ayat yang mewajibkan untuk berperang pada gitu. Nah ini tadi kita katakan baru hanya diizinkan. Tetapi ketika sudah diizinkan seperti itu, Rasulullah SAW pun dan kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka mulai melakukan rencana, yaitu apa? Untuk menguasai jalur kota Madinah tadi yang dipergunakan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka berdagang ke negeri Syam. Dan juga Rasulullah SAW dan kaum muslimin ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah bagaimana kaum muslimin pada waktu itu sudah berada dalam kondisi yang kuat, ya, baik mungkin nanti dalam sisi mental, ya, dari sisi kekuatan, dari sisi militernya, ingin diperlihatkan kepada manusia. Maka kemudian yang langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut, pertama adalah apa? Rasulullah pada waktu itu melakukan perjanjian persekutuan dengan kabilah-kabilah yang dekat dengan jalur-jalur tersebut. Ya, Juhainah. Akhirnya apa? Dengan kabilah Juhainah pada waktu itu melakukan persekutuan. Dengan kabilah ini melakukan persekutuan. Dengan kabilah ini melakukan persekutuan. Sehingga akhirnya apa? Dengan persekutuan tersebut akhirnya apa? Jalur tersebut bisa terkondisikan pada waktu itu. Jadi kalau seandainya nanti akhirnya kaum muslimin ingin melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy, kabilah-kabilah ini ya tidak menghalangi kaum muslimin tentunya. Khawatir kalau seandainya mereka ternyata membantu orang-orang kafir, maka ini akan memberatkan kaum muslimin. Benar tidak Pak? Nah itu akhirnya melakukan perjanjian sekutu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mulai mengirimkan delegasi-delegasi pada waktu itu.
Ya, brigade. Ya, nanti ada Brigade Saiful Bahri. Di mana pada waktu itu terdiri berapa puluh orang yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib pada waktu itu. Dipimpin oleh Hamzah Abdul Muttalib untuk apa? Untuk menguasai kafilah dagang yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, dan pada waktu itu kebetulan ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal berjumlah 300 orang. Ya, tuh. Sudah mau terjadi peperangan, ternyata di daerah tersebut ya ada pimpinan yang bernama Majdi, ya. Majdi yang pada waktu itu ternyata dia melakukan persekutuan dengan kedua belah pihak ini. Baik kepada kaum muslimin dan juga kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang tadinya sudah mau siap-siap mau berperang, Pak, ingat jumlahnya pada waktu itu 30 lawan 300. Ya, 30 lawan 3. Sudah mau perang tapi kemudian apa? Gara-gara tadi dikatakan jangan berperang di sini, akhirnya didamaikan oleh dia, akhirnya tidak terjadi peperangan. Nah, itu Brigade Saiful Bahri dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian juga ada lagi Brigade Raghib. Ya, kemudian lagi ada juga nanti Abwa. Ada kemudian perang ini, perang itu dan sebagainya, yang pada waktu itu intinya untuk menguasai kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Dan bahkan di Abwa tadi itu langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan di dalam Islam untuk menguasai kafilah dagang tersebut? Tentunya kita katakan itu tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa pada waktu itu dilakukan oleh kaum muslimin? Karena orang-orang kafir Quraisy itu telah mengambil seluruh harta kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Ya, itu harta, baik rumah-rumah mereka itu dijual sama mereka. Ya, ini dijual, kendara-kendaranya dijual, ya, peternakannya dijual oleh mereka. Harta-harta kaum muslimin di sana diambil oleh mereka, dijarah oleh mereka pada gitu. Sehingga akhirnya tadi ya, untuk membalas keadaan tersebut, kaum muslimin pun menguasai jalur perdagangan tersebut, lalu kemudian berusaha untuk mengambil ghanimah dari kafilah dagang kafir Quraisy tersebut. Jelas, Pak? Sekaligus juga ingin menunjukkan kepada bangsa Arab bahwasanya kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang harus benar-benar ditakuti. Kan gitu. Sehingga ada yang di sekitar-sekitarnya pun juga enggak menyimpang nih, terutama orang-orang Yahudi. Ya kan, berada di kota Madinah juga. Kalau mereka ternyata melihat kekuatan kaum muslimin sudah berani begini, berarti kan kuat nih seperti itu. Ya, berani untuk melawan orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota, maka berarti kuat. Hati-hati nih mereka. Nggak bisa bertindak atau berkelakuan sewenang-wenangnya. Nah, inilah perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang nantinya setelah ini ya, baru kemudian ada brigade yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz, ya seperti itu. Yang pada waktu itu 12 orang ini kemudian melawan kafilah dagang yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut dan membunuh salah seorang dari mereka dan menawan 2 orangnya. Yang kemudian selanjutnya pada waktu itu terjadi pembunuhan tersebut pada bulan haram. Ya, pada bulan haram. Karena kejadian tersebut terjadi pada bulan haram, dipropagandakan oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan kaum muslimin, bahwasanya ini bulan haram. Ternyata akhirnya mereka melakukan pembunuhan kepada kaum ini, kepada orang-orang
orang-orang Quraisy, kepada kafilah dagang ini, kepada ini dan sebagainya. Lalu kemudian disebarkan. Sempat pada waktu itu mental kaum muslimin ketakutan, karena mereka pun bangsa Arab dari dulu memang sudah menghormati apa? Bulan haram tersebut. Lalu kemudian tetapi pada waktu itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjelaskan bahwasanya tindakan orang-orang kafir Quraisy itu lebih buruk dibandingkan tadi pembunuhan yang terjadi pada bulan haram. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril haram yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya-tanya tentang bulan haram di mana terjadi peperangan di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Maka katakanlah Muhammad bahwasanya peperangan pada bulan tersebut memang besar dosanya. Tapi kata Allah apa? Wasaddun an sabilillah, ya, wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Sedangkan memusuhi, menghalangi kaum muslimin, lalu kemudian mengeluarkan kaum muslimin dari kota mereka, gitu ya, dari Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya dibandingkan hal yang tadi. Turun firman tersebut, lalu kemudian selanjutnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan bagi kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya nanti, ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pada perang Badar Kubra. Jadi perang Badar itu ada rentetan kecil-kecilnya tadi tuh. Ada perang kecilnya, baru kemudian perang Badar Kubra namanya. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan kita pun juga mengetahui bagaimana perjuangan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW, sehingga kita pun juga, ya, tersemangatkan, termotivasi untuk memperjuangkan agama Islam, syiar-syiar Islam pada zaman ini, tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang berpasrah diri, akan tetapi menjadi kaum muslimin yang terus bergerak, yang mendakwahkan Islam, yang mendakwahkan ketauhidan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, serta Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.